Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu berbahagialah walau tak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah walau tak melihat namun percaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan, bagaimana perikopnya berkata bahwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita berawal dari ayat pertama dalam Injil Markus pasal ke-9 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama dikatakan bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Ini membuktikan mengawali dari mana Yesus akan dimuliakan di atas gunung. Sehingga 6 hari kemudian setelah perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersamanya naik ke sebuah gunung yang tinggi, dan di situ mereka sendirian saja tanpa ada orang lain. Namun di dalam kesendirian mereka itu, Yesus tiba-tiba berubah
menjadi berubah rupa di depan mata mereka. Kalau dikatakan yang ketiga, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus dimuliakan di atas gunung. Semua ini telah tertulis dan telah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya jauh sebelum hal ini boleh terjadi. Sehingga ketika Yesus berkata bahwa dari antara kalian tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah yang akan datang dengan kuasa. Dan itu terbukti apa yang dikatakan oleh Yesus terjadi kepada ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang bersama-sama dengan dia naik ke atas gunung dan melihat bagaimana kemuliaan yang penuh dengan kuasa itu dinyatakan dalam diri Yesus ketika dia berubah rupa dan memakai pakaian yang sangat putih berkilat-kilat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dan ketika itu nampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kita mengetahui bahwa Musa telah mati dan Elia telah naik ke surga. Namun murid-murid boleh melihat bahwa Yesus sedang bercakap-cakap, berbicara dengan Musa dan Elia. Ini membuktikan bagaimana kerajaan kekuasaan Allah telah dibuktikan, dinyatakan di tengah-tengah dunia dan kepada murid-muridnya. Namun kita melihat ada sesuatu hal yang boleh membingungkan bagi murid-muridnya. Dikatakan bahwa mereka ketakutan. Yang ketujuh, maka datanglah ke-6. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Murid-murid ini telah selalu bersama dengan Yesus, telah melihat bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib yang boleh dinyatakan oleh Yesus dalam hidup mereka. Namun ketika kerajaan yang penuh dengan kuasa itu dinyatakan dalam diri Yesus, mereka ketakutan. Namun yang perlu kita bahas bukan soal ketakutannya, adalah keberbahagiaan mereka. Bagaimana kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa itu dinyatakan dan mereka boleh melihat itu. Namun kita hari ini belum dapat melihat itu. Namun lebih daripada apa yang mereka lihat, telah dituliskan di dalam Alkitab yang boleh kita pahami dan boleh kita mengerti, sehingga kita juga boleh melihat bagaimana kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa itu yang akan memimpin kehidupan kita boleh di dalam koridor Allah. Sehingga tema kita berkata, berbahagialah walau tak melihat, namun percaya. Ini yang perlu kita pegang hari ini. Kita membaca di yang ke-12, jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Ada hal yang bertolak belakang kembali kalau kita melihat Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ketika kemuliaan Allah boleh dinyatakan dan para murid-murid melihat itu, namun ini menunjukkan bahwa kesengsaraan Allah yaitu Yesus Kristus akan dimulai. Bagaimana mungkin seseorang yang penuh dengan kemuliaan harus mengalami kesengsaraan? Namun inilah suatu jalan yang harus ditempuh supaya kita boleh memperoleh penebusan daripada Yesus Kristus. Kita boleh diperdamaikan lewat darahnya yang mahal. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Allah begitu luar biasa. Ketika kemuliaan itu dinyatakan dalam diri Yesus, para murid-murid merasa silap karena begitu terangnya cahaya yang boleh terus bersama-sama dengan Yesus. Tidak ada kegelapan sedikit pun. Terang menyelimuti kemuliaan itu. Dan kebenaran firman Tuhan
hari ini mau mengajarkan kepada kita. Percaya sekalipun kita tidak melihat, tetapi kuasa itu akan boleh bekerja dalam hidup kita. Sekalipun ketika murid Yesus telah diberikan kesempatan oleh Yesus Kristus untuk boleh melihat kemuliaan itu, mereka mengalami kesilauan dan mereka mengalami ketakutan. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan itu membuktikan kemahakuasaannya. Itu membuktikan bahwa Dialah Allah yang sesungguhnya yang sanggup menolong kehidupan kita. Dan kedua kalinya suara dari surga terdengar berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita. Ayatnya yang ke-7 dikatakan, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara yang terdengar dari surga, bagaimana dan berbentuk burung boleh turun menghampiri Yesus dan berbicara, berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan saat murid-murid boleh menyaksikan kemuliaan itu kembali, suara dari surga terdengar berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini pembuktian bahwa Allah telah menyatakan kemuliaan itu kepada Yesus Kristus. Pertama, Allah berkata, kepadanya lah aku berkenan. Kedua, dikatakan, dengarkanlah dia. Kemuliaan itu telah dinyatakan. Allah akan bekerja menolong kehidupan kita. Selama Yesus Kristus berada di dunia, dia melakukan banyak mujizat, kuasa penyembuhan yang boleh membuat banyak orang takjub. Dan tibalah saatnya kemuliaan itu akan mengalahkan kuasa maut yang boleh membangkitkan kita dari keterpurukan keberdosaan kita, sehingga kita diperdamaikan dan layak di hadapan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat kemuliaan yang telah dinyatakan kepada murid-murid, itu juga boleh kita rasakan dalam hidup kita. Lewat kita yang mau sungguh percaya, sekalipun kita tidak melihat secara jelas sebagaimana yang dialami oleh Petrus dan Yohanes dan juga Yakobus. Mereka melihat kemuliaan itu yang boleh nyata dalam hidup Yesus Kristus. Namun kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini juga suatu bukti yang sangat konkret bagaimana kemuliaan Allah telah memberkati, menolong hidup kita. Berbahagialah walaupun tak melihat, namun percaya. Tetap percaya kepada Allah, maka kemuliaan itu akan dinyatakan dalam hidup kita lewat hati kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami boleh sungguh percaya kepada Allah, supaya kami boleh berbahagia. Sekalipun kami tak melihat, kami percaya bahwa Allah adalah Yesus Kristus yang telah menolong kehidupan kami, yang boleh menyatakan kemuliaan itu bagi murid-murid-Mu. Demikian dengan hidup kami, sekalipun kami tak melihat, kami akan merasakan kemuliaan Allah boleh nyata dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, kami berdoa dan untuk renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.